Kata orang, bikin channel anak itu susah dibuat dan juga susah dimonetisasi. Oh no! Tapi tentu tidak jika kalian tahu triknya. Nah, buktinya sobat, untuk channel saya ini yang baru dibuat, alhamdulillah sudah dimonetisasi dalam waktu yang singkat. Nah, kalian jika ingin tahu triknya bagaimana saya mengembangkan untuk channel anak ini, silakan tonton sampai selesai video ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, jumpa lagi dengan saya Heri di Berkah Tutorial. Oke, sekarang saya akan mereview channel baru saya ya. Ini tentang konten mainan anak. Namanya Mainan Guys Official ya. Nah, mungkin kalian bisa kepoin ya channel saya namanya Mainan Guys Official, dimana konten anak ini alhamdulillah sudah diterima monetisasi. Ini tanggal 5 September 2022, berarti kurang lebih 1 mingguan lebih ya kalau tidak salah ya. Nah sobat, jadi apa saja trik-trik yang saya pergunakan atau yang saya coba terapkan di channel ini ya, agar bisa mudah dan cepat dimonetisasi ya, bisa tercapai 1000 subscriber ya dengan cepat dan juga 4000 jam tayang. Nah sobat, untuk konten anak ini memang kalau kalian pernah dengar mungkin dari konten kreator lain atau dari YouTuber lain ya, pernah ada yang bilang bahwa konten anak itu susah untuk dimonetisasi. Karena mungkin channel anak ini sejak ada kebijakan baru dari YouTube kan harus ini ya, harus memang disesuaikan untuk anak ya sejak ada YouTube Kids. Kenapa konten anak ini bisa dibilang sulit ya untuk dimonetisasi? Karena memang sejak ada kebijakan baru dari YouTube ya, dan sejak diluncurkannya ada YouTube Kids ya, jadi konten-konten yang memang dikhususkan untuk anak itu harus mematuhi kebijakan dari YouTube ya. Nah, apa saja kebijakan yang harus kita terapkan agar konten anak kita memenuhi syarat ya untuk dimonetisasi dan kita bisa mendapatkan penghasilan dari Google AdSense ya. Nah, sobat, pertama yang saya terapkan ya, kalian harus bisa mengetahui ya dari konten-konten yang kalian buat itu apakah memang itu dikhususkan memang untuk anak-anak atau tidak ya. Jika misalkan kontennya memang ada dikhususkan untuk anak atau melibatkan anak, maka kalian tentunya wajib ketika nanti kalian mengupload video ya. Nah, seperti ini misalkan sobat ya, saya contohkan. Nah, video ini baru kemarin dibuat ya, tanggal 12 September ya. Jadi nanti ketika kalian mengupload video untuk konten anak ini yang memang dikhususkan targetnya untuk anak-anak, maka penontonnya itu harus dipilih yang untuk anak-anak. Tidak boleh memilih penonton yang memang bukan untuk anak-anak. Karena nanti ketika kalian salah pilih ya, tentunya nanti tidak akan diterima ya untuk monetisasinya. Oke, saya buka dulu ini, mohon maaf ada error ya. Saya coba buka lagi untuk videonya. Nah, seperti ini sobat ya. Jadi kalian nanti jangan lupa di settingan upload video di bagian sini ya. Nah, ini dikhususkan untuk dibuat untuk anak-anak. Mungkin bisa dibilang ada pembatasan dari segi iklannya ya, memang untuk anak-anak. Itu mungkin kekurangan dari konten anak-anak ini ya. Karena memang khusus untuk video-video yang ditargetkan anak-anak sekarang kan dialihkan ke YouTube Kids ya. Nah, seperti itu. Tetapi kalian tidak perlu berkecil hati dulu ya, yang sekarang sedang mengembangkan konten anak, karena ada banyak juga keuntungan dan kelebihan dari konten anak ini. Nah, kelebihannya apa sobat? Saya pun ini baru yang membuat konten anak dan tidak lama tercapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayangnya, karena
Kadang saya membuat video dengan simpel saja ya, tetapi disukai anak-anak itu view-nya langsung tinggi ya. Nah, seperti contohnya video ini sobat. Video ini saya buat kemarin ya, tanggal 12. Nah, ini. Saya hanya mereview aja mainan anak ya. Ini ada mobil ini ya, mobil Toya ya yang saya mainkan. Nah, tiba-tiba dalam hitungan menit kemarin ya, itu view-nya langsung meledak 8.696. Nah, seperti itu sobat ya. Dan ini juga tanggal 11-nya ya, itu 3.900. Nah, itulah keuntungan dari konten anak itu ya. Karena mungkin kalian juga kalau misalkan yang memang sudah punya anak ya, kita sering melihat kebiasaan anak itu kalau sedang menonton video dari YouTube ya. Kadang kalau dia suka itu videonya itu bisa terus diulang atau diputar-putar terus ya. Beda dengan orang dewasa kan ya, biasanya di skip, terus di skip ya, biasanya cari videonya. Tapi kalau anak itu biasanya terus diputar seperti itu. Nah, bedanya kalau anak itu kan biasanya kurang paham dengan subscribe ya. Nah, yang seperti itu biasanya saya juga ini subscribe-nya memang agak lambat ya. Tapi alhamdulillah sudah 1.000 ya. Memang agak lambat dibanding channel yang dewasa. Kalau channel yang bukan untuk anak-anak biasanya memang subscriber itu biasanya cepat ya. Nah, tapi kalau anak yang saya kembangkan ini memang agak lambat untuk subscriber, tapi view-nya itu lumayan bagus. Dan pernah juga saya dapat pertama kali buat channel ini itu sampai ada yang 38.000 ya. Padahal ya memang masih tergolong baru ya videonya saya buat waktu itu. Tiba-tiba ada yang sampai 38.000 ya kalau tidak salah di sini. Dan saya juga banyakin video-video yang short ya, video-video pendek. Itu juga lumayan ya, nambah-nambah untuk view ya. Mana coba saya cek. Nah, ini sobat ya. Padahal durasinya cuma 2 menit 36 detik ya, tapi view-nya lumayan sudah 38.000 ya. Itu adalah konten-konten anak. Nah, bagi kalian juga yang mungkin lagi ngembangin konten anak atau yang mungkin belum ada ide mau buat konten ide seperti apa untuk channelnya, nah boleh dicoba nih konten anak ya. Jadi kalian tidak maksudnya tidak harus punya satu ya, maksudnya ya bisa punya 2, punya 3. Salah satunya kalian coba buatkan konten anak ya, apa saja tema atau pembahasannya. Tapi jika ingin dapat referensi bisa coba lihat di channel saya, karena saya pun membuat video itu sangat gampang ya. Artinya kalau saya membuatkan video tutorial seperti ini kan perlu pemikiran dan juga pengalaman juga ya. Tapi kalau buat konten anak seperti ini, kalian bisa dengan mudah cuman memanfaatkan ya bahan-bahannya itu adalah mainan ya. Dan kalian pun tahap awal itu tidak perlu beli ya. Kalian kalau misalkan di rumah ya cari aja mainan yang biasa dimainkan oleh anak kalian. Itu bisa kalian jadikan sebuah ide konten. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak perlu repot-repot. Idenya kalian anggap saja menghibur anak-anak yang penonton YouTube itu. Diibaratkan seperti itu ya. Jadi cukup mudah dengan bahan-bahan untuk videonya juga sangat simpel ya, sangat mudah didapatkan. Nah, kalian tinggal buatkan saja sebuah video yang bisa menghibur dan menarik anak-anak agar bisa menonton ke channel kalian. Nah, itu ya. Oke, kemudian apalagi tipsnya ya untuk mengelola channel anak ini agar bisa cepat dimonetisasi, agar lolos monetisasi. Selain persyaratan itu sama ya. Jadi harus 1.000 subscriber, kemudian 4.000 jam tayang ya. Dan juga 0 teguran ya. Ini kebetulan tidak ada notifikasinya karena sudah diterima ya monetisasinya. Biasanya di sini kan muncul ya di monetisasi ini kalau yang belum dimonetisasi. Kemudian sudah melakukan verifikasi 2 langkah. Jadi syarat-syarat monetisasinya sama ya sobat. Hanya saja tadi dalam upload video kalian harus pilih targetkan
videonya dikhususkan untuk anak-anak. Karena kalau tidak ya salah setting ketika nanti kalian sudah tercapai syaratnya kemudian diajukan monetisasi, itu pasti tidak akan diterima karena tidak sesuai dengan kebijakan dari program partner YouTube ya. Apalagi kalau kalian misalkan banyak membuatkan video yang mengambil videonya seputar ini ya, ada anak-anaknya. Nah itu apalagi ya, itu harus tentunya sesuai dengan kebijakan pedoman dari partner YouTube-nya. Nah sobat, apalagi trik yang saya lakukan untuk mengembangkan channel anak ini ya. Kalian nanti kalau buat video ya, pastikan seperti biasa ya, tidak hanya untuk channel anak, mungkin untuk channel yang bukan anak juga pastinya sama ya, yaitu tentang metadata. Nah, apa itu metadata? Metadata itu adalah ini ya, kelengkapan dari seperti misalkan judul ya, kemudian deskripsi, kemudian thumbnail ya. Kemudian kalau sudah dibuatkan playlist juga ya, pastikan kalian buat. Kemudian ini settingan penontonnya juga kalian atur. Pembatasan usia ini sudah otomatis ya. Di sini biasanya tidak muncul kalau untuk anak. Kemudian yang pentingnya juga itu tag ya. Nah, di sini sobat. Nah, tag ini. Kalian bisa riset kata-kata kunci ini dari, kalau ingin lebih terbantu ya. Kalau saya biasanya pakai vidIQ ya. Ada dua tools yang saya pakai, yaitu vidIQ dan TubeBuddy ya. Nah, mungkin kalian bisa nanti download dari Google ya untuk dua tools ini. Dan selain itu juga bisa di sini ya, di pencarian YouTube-nya langsung juga bisa. Misalkan kalian bisa cari ide di sini, konten anak misalkan ya. Nah, nanti akan keluar di sini apakah konten anak yang mobil-mobilan ya, ataupun apa saja di sini yang bisa kalian explore ya untuk ide konten anaknya. Selain itu kalian juga bisa cari ide konten di channel saya yang berkat tutorial ini ya. Saya pernah mengupload ide-ide konten yang berhubungan dengan channel anak ini yang view-nya jutaan ya. Itu bisa jadikan kalian referensi ya. Oke. Selain metadata ini yang perlu kalian lengkapi ya, judul, deskripsi, thumbnail yang menarik, kemudian tag juga diisi lengkap ya, sampai 500 karakter diusahakan penuh ya, agar nanti memudahkan video kita dicari oleh penonton ya. Settingan-settingan lainnya ini sama ya dengan video yang bukan untuk anak. Jadi kalian tinggal sesuaikan saja. Oke. Nah, untuk kategori sobat, saya memutuskan untuk memilih kategori yang hiburan. Nah, kenapa? Karena saya riset sebelumnya ada banyak konten kreator yang anak ya, itu memilihnya hiburan. Nah, logikanya karena kan YouTube sendiri itu adalah media hiburan ya, apalagi yang memang disuguhkan untuk anak-anak. Maka dari itu saya pun mengambil kesimpulan bahwa konten-konten yang saya buat ini dikhususkan untuk menghibur dan juga mengedukasi anak-anak. Makanya saya pilih kategori yang hiburan. Karena ternyata banyak YouTuber-YouTuber besar, bahkan yang YouTuber luar negeri yang menyuguhkan konten anak itu memilih kategorinya yang hiburan. Seperti itu ya. Kalian juga bisa boleh samakan yang hiburan, atau mungkin bisa juga pilih yang kategori yang blog dan orang. Yang ini juga boleh ya. Oke. Kita back ya. Nah, oke sobat, satu lagi tipsnya ya untuk mengembangkan channel anak ya, selain dari beberapa informasi yang sudah saya sampaikan tadi, agar ketika anak nanti menonton video kalian itu betah ya dan tidak beralih ke video lain, artinya bisa nonton sampai selesai. Biasanya kalau saya ya menambahkan di video itu semacam musik, tapi ya tentunya musiknya harus musik anak ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan musik anak agar aman dari klaim hak cipta atau yang no copyright ya? Kalian bisa dapatkan di sini di YouTube Studio, ada pilihan sebelah kiri itu koleksi audio. Nah, di sini sobat ya. Nah, di bagian ini kalian bisa pilih genrenya yang khusus anak-anak. Nah, ini sudah saya pilih genre anak-anak. Nanti akan muncul banyak pilihan musik-musik yang memang kategori anak ya. Jadi biasanya
ini yang saya terapkan berdasarkan pengalaman ya. Yang tidak pakai musik itu biasanya ya view-nya kecil ya. Tapi yang ada musiknya, apalagi musiknya yang disukai anak-anak, itu biasanya anak betah ya untuk menonton di video kita. Meskipun isi dari videonya kurang menarik ya. Nah, itu salah satu tips yang bisa kalian coba ya. Tidak ada salahnya untuk dicoba. Nah, selain itu yang berpengaruh juga selain musiknya, pastikan kalian juga tambahkan seperti efek atau backsound ya. Karena anak-anak kan biasanya polos ya, biasanya suka dengan backsound atau efek-efek suara ya, seperti suara hewan, suara bayi yang ketawa ya. Nah, seperti itu sobat. Jadi kalian bisa explore saja ya. Bisa lihat, bisa tiru dari video-video yang ada di channel saya Mainan Guys Official ini. Saya terapkan baik efek suara, efek videonya ya. Kemudian saya masukkan banyak dari suara-suara yang menarik yang bisa memancing anak itu suka dengan dan betah di video kita. Nah, seperti itu ya triknya. Oke, sobat, itu saja mungkin beberapa trik dan tip dari saya bagaimana cara mengembangkan untuk konten anak agar kalian bisa mendapatkan penghasilan, jadi bisa segera diterima dan lolos monetisasi untuk channelnya. Oke, semoga bermanfaat sobat ya. Demikian untuk informasinya. Nantikan kembali nanti ide-ide konten dari channel saya dan juga tips dan trik seputar YouTuber pemula. Oke, kita sukses bersama-sama ya. Jangan lupa kalian yang belum subscribe, subscribe dulu, like dan bagikan videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.